Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan presentasikan hasil analisis regresi sederhana dan regresi ganda menggunakan aplikasi Jamovi. Data yang digunakan itu terdiri dari 3 variabel, yaitu self-efficacy, perceived teacher support, dan student engagement. Tujuan analisis ini itu kita dapat mengetahui apakah perceived teacher support dan self-efficacy itu dapat memprediksi student engagement secara terpisah maupun secara bersama-sama. Untuk beberapa presentasi ini, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik. Nah, eh, pada kali ini kami akan melakukan analisis regresi sederhana. Nah, pada analisis regresi sederhana satu, kami menggunakan variabel eh, perceived teacher support dan juga student engagement. Nah, pada analisis pertama, variabel independen atau variabel X-nya adalah perceived teacher support dan variabel dependennya adalah student engagement. Artinya, kami ingin mengetahui apakah dukungan guru yang dirasakan siswa berpengaruh terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, untuk analisis regresi sederhana yang kedua, kami menggunakan dua variabel juga, yaitu self-efficacy dan juga student engagement. Nah, pada analisis kedua ini, variabel independen atau variabel X-nya adalah self-efficacy dan juga variabel dependen atau variabel Y-nya adalah student engagement. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah keyakinan individu terhadap kemampuannya dapat memprediksi tingkat keterlibatan siswa. Nah, selain itu, kami juga akan melakukan analisis regresi ganda. Pada analisis regresi ganda, variabel independen pertamanya atau X1-nya adalah perceived teacher support dan juga variabel independen keduanya atau X2-nya adalah self-efficacy. Sedangkan untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya adalah student engagement. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat pengaruh kedua variabel prediktor secara simultan terhadap student engagement. Selanjutnya di penyusunan hipotesis. Yang pertama itu ada regresi sederhana satu yang meliputi hipotesis nol atau H0, yaitu tidak terdapat pengaruh perceived teacher support terhadap student engagement. Nah, yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA. Nah, di hipotesis alternatif ini terdapat pengaruh perceived teacher support terhadap student engagement. Kemudian masuk ke regresi sederhana kedua. Nah, adapun H0 yaitu tidak terdapat pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Kemudian ada HA, terdapat pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Kemudian ada regresi ganda. Pada H0, perceived teacher support dan self-efficacy secara bersama-sama tidak berpengaruh satu sama lain terhadap student engagement. Nah, yang kedua ada HA. Perceived teacher support dan self-efficacy secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap student engagement. Oke, baik. Saya di sini akan memberikan simulasi terhadap hipotesis yang baru saya disebutkan oleh teman-teman saya. Nah, baik di sini ada yang pertama yaitu regresi sederhana satu, yaitu tidak terdapat pengaruh teacher support terhadap student engagement. Nah, sini kita akan coba buka Jamovi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka analyze, kemudian pilih regression. Setelah itu kita pilih linear regression, ya. Nah, karena dari eh, hipotesis pertama, student engagement merupakan dependent variable, sedangkan teacher support adalah independent atau prediktor. Jadi yang kita masukkan pertama adalah ini.
dependent variable. Kita masukkan student engagement atau keterlibatan siswa. Nah, untuk prediktornya atau independen, variabel independen, kita masukkan ke sini. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Tapi sebelum itu kita pilih ke model fit, kemudian kita pilih centang f-test untuk memunculkan nilai signifikan. Nah, seperti ini dan nilai signifikannya. Nah, di sini saya akan langsung analisis hasilnya. Dari hipotesis yang pertama, sebentar saya pindahkan langsung saja ke ini. Nah, dari hasilnya, em, setelah kita lakukan analisis, itu dapat kita simpulkan ya, bahwa pada bagian R-nya itu terdapat nilai sebesar 0,196. Kemudian untuk R kuadratnya atau R square, itu 0,0384. Nah, karena kita centang tadi huruf F, yang di sini ada hasilnya, 1,28, maka muncul juga nilai signifikannya, yang dimana di sini hasilnya adalah 0,266. Kalau kita lihat dari nilainya, nilai signifikannya itu lebih tinggi dari nilai 0,05, yang mana dia itu menjadi standar lah. Yang dimana kalau nilai signifikan itu lebih tinggi daripada nilai 0,05, maka H0 itu diterima dan HA-nya itu ditolak, teman-teman. Maka dari hasil analisis regresi satu ini kita dapat simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh perceived teacher support terhadap student engagement. Maka di sini saya akan tulis H0 diterima. Nah, selanjutnya adalah untuk hipotesis kedua. Tidak terdapat pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Nah, di sini kita akan tes lagi. Sebentar. Nah, untuk uji hipotesis kedua ini sebenarnya kurang lebih sama dengan prosesnya yang tadi. Kita buka regression, kemudian linear regression. Nah, cuman yang membedakan adalah variabel prediktornya, teman-teman. Dependent variable tetap student engagement berdasarkan dari hipotesisnya, variabelnya. Kemudian kita masukkan self-efficacy. Nah, sini sudah ada hasilnya. Di sini kita centang juga f-testnya untuk bisa melihat nilai signifikannya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada muncul. Kita pindahkan ke Word yang tadi. Nah, di sini ya, berdasarkan dari hasil analisis, nilai yang diperoleh adalah 9,72 untuk F-nya. Yang dimana signifikannya itu, nilai signifikannya itu sebesar 0,04. Yang dimana tadi nilai hipotesis sebelumnya, dia itu lebih tinggi dari 0,05. Sedangkan untuk hipotesis kedua, nilai signifikannya itu lebih rendah. Yang dimana artinya H0 atau hipotesis nilainya itu ditolak, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Dan, oh ya, saya lupa jelaskan sedikit di sini. Nah, karena nilai R square-nya itu sebesar 0,38, atau kalau kita ubah ke persentasi persen, itu jadi 3,88%. 3,84%, maksud saya. Yang dimana 3,84% ini merupakan variasi dari student engagement. Jadi, simpelnya, eh, persentase ini atau 3,84% ini, dia itu menunjukkan bahwa teacher support ini, dia itu hanya bisa mampu menjelaskan sebesar 3,84% dari variasi student engagement. Itu, teman-teman. Ini untuk yang hipotesis tadi. Maaf, saya lupa jelaskan. Nah, karena tadi hipotesisnya, nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, berarti kita eh, bisa tulis di sini kalau H0 ditolak. Atau artinya
terdapat pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Di sini ada kita bisa lihat eh, nilai R square. Tadi. Oh, ini nilai R square-nya. Di sini nilai R square-nya itu 0,233. Yang mana kalau kita ubah ke persen, itu jadi 23,3%, teman-teman. Yang dimana dapat kita jelaskan bahwa self-efficacy itu dia itu mampu menjelaskan 23,3% variasi student engagement. Gitu. Jadi dia itu lebih banyak daripada hipotesis sebelumnya. Nah, kita juga bisa lakukan ini, apa namanya, persamaan regresi. Yang dimana di sini ada ininya, apa namanya, eh koefisiennya. Jadi 19, 19,012 ditambah 0,483 X. Gitu. Yang dimana artinya setiap peningkatan satu poin dari self-efficacy ini, dia itu akan meningkatkan student engagement sebesar 483 poin. Gitu. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi ganda. Nah, hipotesisnya di sini menyatakan bahwa teacher support dan self-efficacy secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap student engagement. Kemudian, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa kedua variabel ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap student engagement. Nah, di sini kita akan membuktikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sama seperti tadi, yaitu regression. Kemudian kita pilih linear regression. Nah, karena variabel dependennya tetap, maka kita masukkan juga seperti tadi student engagement. Nah, kita masukkan teacher support dan self-efficacy di sini. Nah, jangan lupa kita centang di F-test-nya ini. Nah, lalu kita pindahkan tabelnya. Nah, hasil dari analisis regresi ini kita bisa lihat itu R-nya 0,504, sedangkan untuk R square-nya atau R kuadratnya itu 0,254. Dari datanya F di sini tuh sebesar 5,27. Sedangkan untuk nilai signifikannya yaitu 0,011. Nah, karena nilainya itu lebih kecil dari 0,25, maka H0-nya itu ditolak. Nah, untuk hipotesis pertama, untuk teacher support itu tidak berpengaruh terhadap student engagement. Kemudian yang kedua, self-efficacy itu berpengaruh terhadap student engagement. Kemudian yang ketiga, teacher support dan self-efficacy itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap student engagement. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa self-efficacy itu merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dalam student engagement dalam data hipotesis ini. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya kembalikan ke rekan saya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa regresi sederhana maupun regresi ganda itu dapat digunakan untuk mengetahui dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Melalui analisis ini, kita dapat memahami sejauh mana variabel independen berkontribusi dan memprediksi
variabel dependen berdasarkan data yang diperoleh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.